Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City versus Liverpool. The Citizen ganyang si merah 4-1. Manchester City versus Liverpool berlangsung di Etihad Stadium. Si merah memimpin lebih dulu lewat Mohamed Salah. Akanji coming and Salah's arriving. The Citizen kemudian mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat Julian Alvarez. Liverpool hancur di babak kedua. Manchester City mampu menambah 3 gol lewat Kevin De Bruyne di menit ke-46, Ilkay Gundogan di menit ke-53, dan Jack Grealish di menit ke-74. City pun menang 4-1. Dengan hasil ini Manchester City masih di posisi kedua dan kini punya 64 poin, sedangkan Liverpool ada di urutan ke-8 dengan 42 poin. Arsenal versus Leeds United, Gabriel Jesus press, The Gunners menang 4-1. Arsenal versus Leeds tersaji di Emirates Stadium. Tim tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama lewat gol penalti Jesus. Pasukan Mikel Arteta menambah 3 gol di babak kedua melalui Ben White di menit ke-47. Gol kedua Jesus di menit ke-55. Dan Granit Xhaka di menit ke-84. Leeds membalas via gol Rasmus Christensen di menit ke-76. Arsenal menutup laga dengan kemenangan 4-1. Hasil ini membawa The Gunners kukuh di puncak klasemen dengan 72 poin, unggul 8 angka dari Manchester City yang sebelumnya mengganyang Liverpool 4-1. Chelsea versus Aston Villa, The Blues takluk 0-2. Chelsea menjamu Aston Villa di Stamford Bridge. Kemenangan The Villains ditentukan oleh gol-gol Ollie Watkins di menit ke-15 dan Kapten John McGinn di menit ke-56. Hasil ini mengakhiri laju tidak terkalahkan Chelsea setelah meraih 2 kemenangan dan sekali seri dalam 3 pertandingan liga terakhirnya. Dengan demikian, tim London Barat itu melorot ke urutan 11 klasemen usai mengumpulkan 38 poin. Sementara itu Aston Villa naik 2 peringkat untuk menempati posisi 9 dengan 41 poin. Hasil Premier League pekan ke-29 hari ini. Bournemouth menang 2-1 atas Fulham. Nottingham Forest bermain imbang 1-1 dengan Wolves, Crystal Palace menang 2-1 atas Leicester, Brighton bermain imbang 3-3 dengan Brentford. Inter versus Fiorentina, si ular tumbang di kandang 0-1. Inter Milan kalah di kandang oleh tamunya Fiorentina 0-1. Si ular terkapar akibat gol dari Giacomo Bonaventura di menit ke-53. Hasil ini membuat Inter tetap berada di peringkat ketiga dengan 50 poin, sementara Fiorentina di posisi ke-8 dengan 40 angka. Juventus versus Verona, Golkin menangkan Bianconeri 1-0. Juventus meraih poin penuh saat menjamu Verona dalam pertandingan Serie A. Bianconeri menang 1-0 via gol sematawayang Moiskin di menit ke-55. Tambahan 3 angka membuat Juventus kini mengkoleksi 44 poin dan masih berada di urutan ke-7, sedangkan Verona tertahan di posisi ke-18 dengan 19 poin. Di pertandingan lainnya, Cremonese kalah 1-3 dari Atlanta.
Elche versus Barcelona, El Barça pesta gol 4-0. Barcelona bertandang ke Estadio Manuel Martínez Valero untuk menghadapi Elche. Tim tamu memecah kebuntuan di menit ke-20 melalui Robert Lewandowski. Pada babak kedua, El Barça bisa menambah 3 gol. Ansu Fati menggandakan keunggulan Barcelona di menit ke-56. 10 menit berselang, Lewandowski bisa mencetak gol keduanya di laga ini. Pesta gol Blaugrana ditutup oleh torehan Ferran Torres di menit ke-70. Kemenangan ini membuat Barcelona semakin kukuh di puncak klasemen dengan torehan 70 poin, sementara Elche di urutan terakhir dengan baru meraih 13 poin. Hasil La Liga Jornada ke-27 hari ini. Mallorca bermain imbang 0-0 dengan Osasuna, Girona menang 2-1 atas Espanyol, Bilbao bermain imbang 0-0 dengan Getafe, Cadiz kalah 0-2 dari Sevilla. Bayern versus Dortmund, Bayern menang 4-2 di laga debut Tuchel. Tuchel memimpin Bayern saat menjamu Dortmund di Allianz Arena. Bayern sudah mengungguli rival terberatnya itu dengan 3 gol dalam 23 menit pertama. Tim tuan rumah diuntungkan dengan gol bunuh diri Gregor Kobel di menit ke-13. Sebelum dibobol Müller 2 kali di menit ke-18 dan menit ke-23. Usai turun minum, Bayern menciptakan gol keempatnya lewat aksi Kingsley Coman di menit ke-50. Perlawanan Dortmund baru ditunjukkan pada 20 menit terakhir dengan melahirkan 2 gol balasan melalui Emre Can di menit ke-72 dan Daniel Malen di menit ke-90. Hasil dari klasiker ini mengembalikan Bayern Munich ke singgasana klasemen Liga Jerman. Bayern kini mengantongi 55 poin, unggul 2 poin dari Dortmund, di bawahnya usai sama-sama melakoni 26 pertandingan. Hasil Bundesliga pekan ke-26 hari ini. Eintracht Frankfurt bermain imbang 1-1 dengan Bochum, Schalke kalah 0-3 dari Leverkusen, Union Berlin menang 3-0 atas Stuttgart, Wolfsburg bermain imbang 2-2 dengan Augsburg, Freiburg bermain imbang 1-1 dengan Hertha Berlin, Leipzig kalah 0-1 dari Mainz. Kata-kata Graham Potter usai Chelsea dipermalukan Aston Villa. Pelatih Chelsea Graham Potter memberikan komentarnya usai The Blues dipermalukan Aston Villa di Liga Inggris. Meski kecewa, pelatih asal Inggris tersebut menyebut para pemainnya sudah tampil bagus. Kami harus menerima hasilnya dan melakukan yang lebih baik, kata Potter seperti dikutip dari BBC. Saya bertanggung jawab atas hasil, para pemain sudah memberikan yang terbaik, tutur juru taktik asal Inggris itu menambahkan. Kalah 5 kali di 2023, Liverpool lebih bobrok dari tahun 2022. Hasil minor dalam laga kontra Manchester City membuat Liverpool mencatatkan jumlah kekalahan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Menghitung hasil minor di Etihad Stadium, skuad asuhan Jurgen Klopp sudah menderita 5 kekalahan dari 10 partai Liga Inggris selama 2023. Catatan kekalahan Liverpool tahun ini lebih buruk dari 2022. Di sepanjang tahun lalu, si Merah kalah 4 kali dalam 35 pertandingan Premier League. Penampilan Liverpool enggak ada bagus-bagusnya. Jurgen Klopp kesal betul dengan kekalahan telak Liverpool di kandang Manchester City 1-4. Klopp mengatakan penampilan Liverpool tidak ada sisi positifnya. Kami cuma mengikuti kemauan mereka, apapun yang mereka inginkan, sembur manajer Liverpool itu kepada BT Sport. Kami beruntung mereka tidak sedang serakah, tidak ada yang bagus untuk dikatakan tentang pertandingan ini. Ini adalah sebuah pertandingan yang harus kami gunakan dan memastikan beberapa hal tidak bisa terjadi maju ke depan. Kami tidak bisa berduel di area-area kunci atau menjadi seterbuka itu, lanjut Klopp.
Salah satu penampilan terbaik The Citizen. Kemenangan 4-1 atas Liverpool menurut Pep Guardiola jadi salah satu penampilan terbaik Manchester City sejak dilatih olehnya. The Citizen begitu dominan di laga ini. Menit pertama hingga menit ke-93 adalah penampilan yang sempurna meskipun kami kebobolan. Kami bermain sangat baik. Mereka selalu menghadirkan ancaman saat transisi, tetapi kami bermain sangat bagus. Salah satu penampilan terbaik dalam 7 tahun bersama saya, ujar Guardiola dikutip dari BBC. Guardiola jadi manajer tercepat tembus 100 kemenangan kandang Premier League. Pep Guardiola membuat sejarah sebagai pelatih yang mencatatkan 100 kemenangan tercepat di laga kandang Premier League saat melawan manajer legendaris Arsenal, Arsene Wenger. Ia tercatat telah memimpin Manchester City pada laga kandang ke-128 dengan 100 diantaranya menang. Laga lain diselesaikan dengan 16 imbang dan 12 kali kalah, sedangkan Wenger butuh 139 pertandingan untuk meraih 100 kemenangan kandang bersama The Gunners. Disikat Fiorentina, penyelesaian akhir Inter buruk, Lukaku ambyar. Satu hal yang paling mencolok dari performa Inter Milan saat melawan Fiorentina adalah buruknya penyelesaian akhir mereka. Inter dominan dalam penguasaan bola. Secara peluang, Inter membuat banyak sekali peluang dengan total 16 peluang mereka ciptakan di laga ini, namun hanya 3 tembakan mereka yang tepat sasaran. Yang paling mengenaskan lagi adalah bagaimana performa Romelu Lukaku yang melewatkan 2 peluang emas di babak pertama. Dengan penampilannya yang buruk itu cukup mengherankan melihatnya tidak diganti hingga akhir pertandingan. Luca Ranieri diklaim pura-pura cedera supaya Sofyan Amrabat bisa buka puasa di tengah laga. Ada momen menarik yang terjadi saat laga Inter Milan versus Fiorentina. Pasalnya ada dugaan pemain Fiorentina Luca Ranieri berpura-pura mengalami cedera demi menghentikan laga dan membuat rekannya Sofyan Amrabat dapat berbuka puasa. Hal itu terjadi di menit ke-90 sebab ketika Ranieri kesakitan hingga mendapatkan pertolongan, laga jelas dihentikan. Pada momen itulah Amrabat memanfaatkan waktu dengan berbuka puasa. Amrabat terlihat minum dan memakan pisang untuk melepaskan puasanya tersebut. Setelah itu, Ranieri tidak apa-apa. Amrabat sudah berbuka dan laga pun dilanjutkan kembali. Bintang Palestina rayakan juara pakai jersey Garuda. Bintang timnas Palestina Mohamed Rashid merayakan juara Piala Palestina bersama Jabal Al-Mukaber dengan mengenakan jersey timnas Indonesia dan mengirim doa untuk sepak bola Indonesia. Rashid mengunggah foto ketika sedang mengangkat trofi Piala Palestina. Ia mengenakan jersey timnas Indonesia bernomor 11 milik Victor Igbonnevo di Piala AFF 2020. Ex-pemain Persib Bandung itu mempersembahkan 2 gelar yang direngkuhnya musim ini untuk rakyat Indonesia. Ia juga berdoa untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan. Timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan pada Sabtu 1 April setelah Indonesia batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Kepastian itu disampaikan Sinteyong dalam sesi latihan bersama Timnas Indonesia U20 dan Timnas Indonesia U22 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 April sore. Dalam sesi latihan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut memantau anak asuh Sinteyong di lapangan. Kemudian Jokowi memberikan kata-kata penyemangat kepada seluruh pemain Timnas Indonesia yang ada di lapangan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!